Coba bayangin nih deh, ada balon raksasa, gedenya kayak lapangan tenis, terbang tinggi banget di stratosfer, jauh di atas jalur terbang pesawat biasa. Tugasnya buat mancarin internet ke tempat-tempat pelosok. Dan salah satu yang pertama nerima itu, seorang peternak domba di Selandia Baru namanya Charles Nemo. Kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya kan? Iya, kayak nggak mungkin gitu ya. Tapi ini beneran kejadian. Ini Project Loon dari X yang dulu kita kenal sebagai Google X. Nah, cerita Loon ini pas banget buat jadi pembuka pembahasan mendalam kita kali ini. Kita bakal nyelam ke bab 4 buku Ozan Farol, Think Like a Rocket Scientist. Topiknya soal moonshot thinking. Atau ya, pemikiran menembak bulan. Ini bukan soal nambah baik dikit-dikit kayak perbaikan 10% gitu. Bukan. Tapi ini soal lompatan ambisius, targetnya 10 kali lipat. Gimana caranya cari solusi radikal buat masalah-masalah yang gede banget? Benar-benar mengubah permainan gitu ya. Betul. Dan ternyata nih, ide yang kedengarannya gila kayak Loon ini bukan cuma buat keren-kerenan teknologi. Waktu ada bencana, misalnya banjir gede di Peru tahun 2017, atau badai Maria yang parah banget di Puerto Rico. Oh iya, saya ingat itu. Nah, balon-balon ini jadi pahlawan gitu. Mereka nyediain koneksi internet darurat buat puluhan ribu orang yang terisolasi. Wow, jadi dampaknya nyata banget ya. Iya, jadi bukan cuma ide gila, tapi ide gila yang, wah, bener-bener berfungsi dan membantu. Ini jadi ingat sama pidatonya Presiden Kennedy dulu, tahun 62, yang legendaris itu. Yang soal ke bulan itu ya. Iya, dia bilang, kita memilih pergi ke bulan bukan karena mudah, tapi karena sulit. Nah, itu kan moonshot yang asli banget. Dan itu memicu banyak banget inovasi teknologi baru ya pada masanya. Persis. Jadi, misi kita hari ini kita mau bongkar lebih dalam nih. Apa sih moonshot thinking itu sebenarnya? Terus kenapa ini relevan buat Anda, buat kita semua, apapun kerjaan kita? Dan yang penting, gimana caranya kita mulai bisa mikir kayak gitu? Belajar dari ya para ilmuwan roket ini. Sip, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi kalau kita definisikan secara simpel, moonshot thinking itu intinya adalah nargeting peningkatan 10 kali lipat. 10 kali ya, bukan 10%. Jauh bedanya itu. 10% itu ya cuma polesan dikit. Betul, ini soal keberanian ngadepin masalah raksasa, pakai solusi yang bener-bener baru yang bisa ngubah total cara mainnya. Iya, dan yang menarik dari target 10X ini, dia itu maksa kita buat gak cuma memperbaiki yang udah ada. Gak bisa. Kita jadi kayak, gimana ya, dipaksa balik lagi ke first principles, prinsip dasar. First principles, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kita bongkar masalahnya sampai ke akar asumsinya. Kita pertanyakan lagi semua yang kita anggap, ya udah pasti begitu. Contoh paling gampang, ya SpaceX itu. Visi mereka kan gede banget, kolonisasi Mars. Itu moonshot banget. Gila sih itu kedengerannya. Nah, karena targetnya segila itu, mereka jadi mikir, gimana caranya bikin roket bisa 10 kali lipat lebih murah? Bukan cuma lebih murah dikit. Pertanyaan fundamental ini yang akhirnya bikin mereka nemu cara bikin roket yang bisa dipakai ulang. Sesuatu yang dulu dianggap, wah, nggak mungkin sama industri roket yang lama. Jadi bukan nanya gimana bikin roket lebih bagus dikit, tapi gimana cara paling dasar dan efisien buat keluar angkasa. Oke. Ini jadi ingat analogi singa dari James Carville sama Paul Begala. Katanya singa itu ya bisa aja sih nangkap tikus. Gampang kan? Target kecil. Iya, tikus mah gampang buat singa. Tapi energi yang dikeluarin singa buat nangkep tikus itu lebih gede daripada kalori yang dia dapat dari tikusnya. Nggak sepadan. Jadi lebih masuk akal kalau singa itu berburu antelop. Emang jauh lebih susah, tapi hasilnya? Jauh lebih besar, lebih memuaskan. Iya, analogi yang bagus banget. Moonshot itu si antelopnya. Pas ya? Pas banget. Jadi ngejar target gede itu emang lebih nantang, tapi ya imbalannya juga sepadan gitu. Nah, mungkin ada dari Anda yang denger ini mikir, itu kan gampang buat orang kayak Elon Musk atau perusahaan gede kayak Google X. Iya, pasti ada yang mikir gitu, punya duit banyak gitu kan. Tapi Astro Teller, bosnya X itu, justru bilang kalau berani ambil resiko cerdas itu bukan cuma buat orang kaya aja. Tim kecil juga bisa kok. Jeff Bezos juga mirip pandangannya. Dia bilang, dia bakal selalu ambil taruhan yang peluang suksesnya cuma 10%, tapi potensi hasilnya bisa 100 kali lipat. Oh ya, kenapa gitu? Karena katanya ini soal portofolio ide. Satu aja sukses besar, itu bisa nutupin ongkos dari puluhan ide lain yang mungkin gagal.
Wah, jadi ini bukan soal modalnya aja ya, tapi lebih ke cara pandang soal ide dan resiko, kayak investasi portofolio gitu. Bisa dibilang gitu. Dan seringkali ini nyambung sama kata David Schwartz di bukunya The Magic of Thinking Big. Penghalang terbesarnya itu justru mental kita. Mental. Iya, dia bilang nggak banyak orang percaya mereka bisa mindahin gunung. Ya akibatnya nggak banyak juga yang beneran nyoba mindahin gunung. Kita tuh kayak udah dikondisikan buat mimpi kecil-kecil aja. Batasannya di kepala kita sendiri jadinya ya. Persis. Dan ironisnya nih ya, main aman, ngejar tikus terus, itu malah bisa jadi lebih berisiko loh dalam jangka panjang. Kok bisa gitu? Bukannya lebih aman? Kelihatannya aman, tapi coba pikirin. Justru di area tikus itulah persaingannya paling ketat. Semua orang numpuk di situ, ngejar hal yang sama, ruangnya makin sempit. Astro Teller nyebutnya kayak ikut kontes kepintaran sama semua orang yang udah pernah nyoba cara lama itu. Susah banget menangnya. Masuk akal juga ya. Nah, ngejar moonshot, si antelop tadi, mungkin di awal rasanya lebih sepi, lebih berisiko, tapi justru di situ ruang geraknya lebih luas. Justru nggak berani ambil moonshot itu yang bikin kita atau bisnis kita bisa jadi usang, nggak relevan lagi nanti. Wah, ini benar-benar membalikkan cara pandang umum ya. Jadi intinya, kita bisa memilih narasi tentang kemampuan kita sendiri. Kalau kita berani narik target lebih tinggi, bisa jadi kita nemu aturan main tak terlihat yang selama ini ngebatasin kita tanpa sadar. Betul sekali, itu pilihan kita. Oke, kita udah dapat nih gambaran apa itu moonshot thinking dan kenapa ini penting. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita mulai ngelatih otot berpikir kayak gini? Ozan Farol nawarin beberapa pendekatan nih. Salah satunya katanya mulai dengan divergent thinking, berpikir melebar. Ada cerita klasik bagus soal ini dari Maurice Maeterlinck, tentang lebah sama lalat dalam botol. Gimana tuh ceritanya? Bayangin ada botol ditaruh miring, dasarnya ngadep ke jendela yang terang, terus masukin lebah sama lalat ke dalam botol itu. Pertanyaannya, siapa yang bakal keluar? Lebah kali ya? Kan lebah biasanya lebih pinter ngikutin cahaya. Nah, justru itu, secara mengejutkan, lebah yang logis terbang ke arah cahaya malah bakal terus nabrakin diri ke dasar botol sampai akhirnya mati kelelahan. Sementara, lalat yang terbangnya kelihatan ngawur, acak-acakan, malah punya peluang lebih gede buat nemuin jalan keluar lewat leher botol yang kebuka di arah sebaliknya. Wah, kok bisa? Pesannya, jangan terlalu cepat kepatok sama solusi yang paling kelihatan jelas atau logis. Kadang kita perlu berani buat ngejelajah kemungkinan-kemungkinan yang liar, yang aneh, yang nggak biasa. Menarik banget. Jadi logika lurus tuh nggak selalu jadi jawaban terbaik ya, terutama di awal-awal. Ini jadi inget sama studi soal pola pikir bisa jadi atau could mindset. Oh iya, yang itu ya? Iya, katanya kalau kita diminta mikirin fungsi sebuah benda, terus kalimatnya benda ini bisa jadi, misalnya benda ini bisa jadi mainan anjing, itu ide yang keluar bakal jauh lebih banyak dan beragam dibanding kalau kalimatnya benda ini adalah mainan anjing. Kata bisa jadi itu kayak ngebuka pintu buat eksplorasi ya. Tepat. Itu esensi divergent thinking. Ini kebalikannya sama convergent thinking, berpikir mengerucut. Kalau convergent itu kan tujuannya nyari satu jawaban benar dari pilihan yang udah ada. Kayak ujian pilihan ganda gitulah. Oke. Nah, berpikir convergent ini biasanya ngandelin data sama pengalaman masa lalu. Tapi ini ada bahayanya juga, kata Justin Berg dari Stanford. Bahayanya apa? Bahayanya, masa depan kan belum tentu sama persis kayak masa lalu. Kalau kita terlalu ngandelin pola lama, bisa salah arah. Dia neliti Cirque du Soleil, nemuin kalau para kreatornya yang cara mikirnya lebih divergent, lebih liar, itu justru lebih akurat nebak mana atraksi baru yang bakal sukses. Lebih akurat dari manajernya. Iya, dibanding para manajer yang lebih convergent, yang lebih ngandelin data dari pertunjukan-pertunjukan lama. Wow, jadi si pemimpi liar ini malah lebih jitu ya lihat masa depan dalam kasus itu. Keren. Terus, selain berpikir melebar atau divergent, apalagi saran dari Farol? Dia juga nyaranin kita buat coba science fiction thinking, berpikir ala fiksi ilmiah. Fiksi ilmiah? Kayak nonton Star Trek gitu? Ya, bisa jadi inspirasi. Tapi intinya adalah, coba bayangin masa depan ideal yang kamu mau, tanpa mikirin dulu batasan-batasan hari ini. Benar-benar bebas. Tanya aja gimana kalau, sebebas mungkin. Gimana kalau kita bisa teleportasi? Gimana kalau energi itu bersih dan gratis buat semua? Wah, kedengarannya seru sih, tapi apa ini nggak terlalu ngawang-ngawang ya? Nggak realistis gitu? Awalnya mungkin kerasa gitu.
Tapi tujuannya emang buat ngebebasin pikiran kita dulu dari kungkungan kenyataan saat ini. Dan ternyata, ada loh perusahaan gede yang serius ngelakuin ini. Boeing misalnya, pernah bikin lokakarya fiksi ilmiah buat mancing ide-ide radikal baru. Oh ya? Seriusan? Serius. Ada juga cerita nyata nih. Seorang asisten administrasi di perusahaan penerbangan, dia nonton film Minority Report, ingat laba-laba robotik di film itu. Iya, yang buat nyari data itu kan? Dia kepikiran gimana kalau pakai robot kayak gitu buat inspeksi komponen pesawat. Ide yang awalnya dianggap aneh, ini ternyata pas dicoba bisa motong waktu inspeksi sampai 85%. Gila. Dari nonton film jadi inovasi beneran. Itu dia. Intinya, jangan keburu nyensor ide sendiri cuma karena kedengarannya mustahil atau aneh di awal. Ini kayak ceritanya Tom Mueller di SpaceX lagi ya. Yang awalnya dia mikir targetnya Musk buat nurunin biaya roket 10x itu cuma fantasi, Iya, dia sempet ragu banget kan? tapi ternyata mereka bisa deketin angka itu. Jadi ingat kata Sam Altman, orang-orang super sukses itu sering banget dianggap salah atau gila waktu mereka ngomongin masa depan. Betul. Taunya beberapa waktu kemudian terbukti bener. Yang diketawain hari ini bisa jadi visioner besoknya. Persis. Tentu aja, fase terbang liar ini, fase divergen dan fiksi ilmiah ini, nggak bisa berdiri sendiri. Setelah idenya liar, kita perlu balik lagi ke bumi. Mendarat lagi gitu ya. Iya, mendarat lagi. Disinilah convergent thinking main peran lagi. Tapi bukan buat ngebunuh ide liarnya ya. Terus buat apa? Buat nguji ide itu sama realitas. Tujuannya nyari cara. Gimana caranya biar ide liar tadi jadi mungkin? Gimana ngatasin rintangannya? Oke, jadi divergen buat ngelebarin, konvergen buat uji dan nyari jalan. Ada contoh prosesnya gimana? Proses di X Moonshot Factory-nya Google itu menarik banget. Mereka punya ide radikal, terus masuk fase yang namanya uji coba pembuktian gagal. Pembuktian gagal, maksudnya? Jadi timnya itu justru ditugasin buat nyari sekuat tenaga alasan kenapa ide itu nggak akan berhasil. Dibantah habis-habisan gitu. Kayak Cliff Bivell di Project Loon. Dia berusaha keras buktiin kalau balon internet itu mustahil. Ternyata dia nggak nemu cara buat membuktiin itu mustahil. Wah, unik ya cara kerjanya. Iya. Kalau idenya lolos dari fase pembuktian gagal ini, baru dia masuk fase de-risking. Di sini baru dicari model bisnisnya, teknologi kuncinya apa, resiko utamanya di mana. Biasanya dalam setahun udah ketahuan nasib proyeknya. Lanjut atau stop. Jadi ada proses seleksi yang ketat ya, biar nggak buang-buang sumber daya ke ide yang nggak jalan. Betul. Dan proses ini juga maksa mereka jadi super kreatif buat mecahin masalah. Waktu tim Loon itu nemuin masalah balonnya gampang bocor, mereka nggak nyerah gitu aja. Mereka ngelakuin yang namanya combinatory play. Nyari solusi dari tempat-tempat yang nggak kepikiran. Contohnya? Mereka nggak cuma lihat industri balon. Mereka malah belajar dari bungkus keripik kentang soal gimana caranya nahan udara biar nggak keluar. Hah? Bungkus keripik? Iya. Terus mereka juga belajar dari selongsong sosis soal kekuatan material. Dari kombinasi aneh-aneh ini, muncul solusi buat bikin balon yang lebih kuat dan nggak gampang bocor. Luar biasa. Ini bener-bener mikir di luar kotak ya. Contoh lain mungkin The Boring Company-nya Mas kali ya. Ide awalnya kan gila banget. Ngatasin macet di LA pakai jaringan terowongan 3D di bawah tanah. Iya, itu divergen banget idenya. Terus tantangan konvergennya kan jelas. Biaya gali terowongan itu mahal banget. Nah, moonshot-nya, potong biaya gali 10 kali lipat. Target yang ambisius banget. Terus solusi konvergennya jadi spesifik. Tingkatkan daya mesin bornya, bikin operasinya lebih efisien, pakai otomatisasi, terus tanah galiannya didaur ulang jadi bata. Nah, itu contoh bagus gimana ide liar diuji dan dicari jalan keluarnya pakai pemikiran konvergen. Walaupun mungkin belum tentu berhasil 100%, tapi usaha kayak gini udah pasti mendorong inovasi di industri yang mungkin udah lama stagnan. Bener banget. Jadi ada siklusnya ya. Lebarin dulu kemungkinannya, baru sempitin lagi sambil diuji dan dicari jalannya. Betul. Siklus divergen, konvergen. Nah, oke. Udah punya ide moonshot yang udah lolos uji konsep nih. Tantangan berikutnya kan gede banget, eksekusinya. Gimana cara mewujudkan ide segede ini? Farrell ngasih 2 strategi kunci lagi nih. Yang pertama, namanya backcasting. Ini kayak kebalikannya forecasting yang biasa kita dengar. Iya, kalau forecasting kan kita lihat kondisi sekarang, sumber daya kita apa, terus kita prediksi kira-kira di masa depan kita bisa capai apa. Benar, ngelihat ke depan dari sekarang. Nah, backcasting itu dibalik. Kita mulainya justru dari akhir. Tentukan dulu visi masa depan yang super ambisius itu.
Misalnya tadi, koloni manusia di Mars. Udah nentuin visinya, baru kita tarik mundur langkah-langkahnya. Apa aja sih yang wajib, yang mutlak harus terjadi, biar visi itu bisa kecapai? Oh, jadi pertanyaannya bukan apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bukan, pertanyaannya jadi apa yang perlu kita lakukan buat bisa sampai ke sana, nggak peduli kondisi sekarang kayak apa. Ini ngebebasin kita dari batasan pikiran kondisi saat ini. Menarik, menarik. Jadi kita kayak ngerjain puzzle tapi dari gambar jadinya dulu. Ada contoh praktisnya nggak di dunia bisnis? Amazon punya cara unik nih. Mereka itu seringkali nulis press release internal buat produk yang bahkan belum dibikin sama sekali. Hah? Press release buat produk fiktif? Terus gimana produk baru ini bakal jadi jawaban super keren. Nah, dokumen imajiner ini yang jadi panduan, jadi bintang utara selama proses pengembangan produknya. Wah, cerdas juga ya caranya. Tapi ada catatan penting juga dari Derek Sivers. Dia bilang, mimpi yang terlalu detail bisa bikin kamu buta sama cara-cara baru yang mungkin muncul di tengah jalan. Jadi visi itu penting, tapi fleksibilitas juga harus dijaga. Oke, jadi backcasting bantu fokus ke tujuan akhir dan langkah krusialnya, tapi tetap harus adaptif ya. Ada manfaat lain nggak dari backcasting ini? Ada. Ini penting banget. Backcasting itu juga maksa kita buat jujur sama diri sendiri soal proses perjalanannya nanti. Kita kan sering banget ya, jatuh cinta sama hasil akhirnya aja. Bayangin udah di puncak gunung atau buku udah jadi bestseller. Iyalah, siapa yang nggak mau hasilnya? Tapi kita suka lupa atau ngegampangin prosesnya. Latihan fisiknya yang berat tiap hari, disiplin nulis pas lagi nggak mood. Nah, dengan metain langkah mundur pakai backcasting, kita jadi lebih sadar. Oh, ternyata prosesnya bakal kayak gini ya. Kita bisa nanya ke diri sendiri. Gue beneran siap nggak ya jalanin proses ini? Gue cinta nggak ya sama prosesnya, bukan cuma hasilnya? Wah, ini dalam sih. Biar nggak kaget dan nyerah di tengah jalan karena prosesnya ternyata nggak seindah bayangan. Betul. Ini penting buat jaga stamina jangka panjang, ngejar moonshot. Oke, itu backcasting. Terus strategi eksekusi kedua yang disebut Farrell tadi apa? Yang kedua namanya monkey first. Utamakan monyetnya. Utamakan monyetnya. Gimana nih maksudnya? Aneh kedengerannya. Analoginya gini, bayangin kamu dapat tugas super mustahil. Kamu harus ngelatih seekor monyet buat berdiri di atas pedestal, terus bacain puisi Shakespeare. Nah, haha. Oke, tugas yang nggak masuk akal. Terus? Nah, pertanyaannya, kalau kamu dapat tugas itu, apa yang bakal kamu kerjain duluan? Mungkin saya bikin pedestalnya dulu kali ya. Itu kan kelihatan lebih jelas, lebih gampang dikerjain daripada ngajarin monyet ngomong. Nah, itu dia. Itu kecenderungan alami kita. Kita suka ngerjain bagian yang gampang dulu, yang kelihatan progresnya. Padahal, coba pikirin lagi. Bagian yang paling susah, paling beresiko, paling nentuin proyek ini berhasil atau enggak, itu kan ngelatih si monyet nih biar bisa ngomong Shakespeare. Iya juga ya. Percuma pedestalnya bagus kalau monyetnya nggak bisa ngomong. Tepat. Prinsip monkey first itu. Identifikasi dulu bagian mana dari proyek moonshot kamu yang paling susah, paling fundamental, paling beresiko. Si monyetnya itu apa? Terus kerjakan bagian itu di awal. Cari tahu dulu, ini monyet bisa dilatih nggak? Jadi uji asumsi paling krusialnya di depan ya. Biar nggak buang-buang waktu semua tenaga kalau ternyata intinya nggak bisa dikerjain. Betul banget. Ini juga ampuh banget buat ngelawan yang namanya sunk cost fallacy. Oh, itu yang kita jadi sayang ninggalin sesuatu karena udah terlanjur banyak keluar modal atau waktu kan? Padahal udah jelas nggak bakal berhasil. Ya, persis. Kita jadi kayak, udah terlanjur sejauh ini, masa berhenti? Nah, dengan ngerjain si monyet di awal, kita bisa bikin keputusan lanjut atau stop. Itu berdasarkan data nyata, sebelum kita terlanjur terlalu banyak. Ada contohnya nggak dari dunia nyata? Ada lagi, dari X, Project Foghorn namanya. Idenya keren banget, bikin bahan bakar karbon netral dari air laut. Wah, moonshot banget kan? Keren idenya. Tapi sebelum mereka mulai jor-joran, mereka netapin dulu kill metric. Kriteria buat matiin proyek ini. Kriterianya, biaya produksinya harus bisa di bawah $5 per galon dalam waktu 5 tahun. Oke, target yang jelas. Ternyata, pas mereka coba, teknologinya, si pedestalnya, itu relatif bisa diatasi. Tapi monyetnya, yaitu biaya produksinya, ternyata tinggi banget. Jauh dari target $5 itu. Jadi monyetnya nggak bisa dilatih sesuai target ya? Iya. Akhirnya, ya udah, berdasarkan metrik yang udah ditetapin di awal itu, proyeknya dihentikan. Ini nunjukin pentingnya punya kriteria gagal yang jelas dari awal.
Jadi gabungan antara backcasting buat lihat langkah mundurnya, sama monkey first buat ngerjain yang paling susah duluan, ini kayak jadi toolkit praktis ya buat ngejalanin moonshot. Bisa dibilang gitu. Dua-duanya bantu kita fokusin energi ke hal yang paling penting dan paling menentukan keberhasilan. Oke, kalau kita coba rangkum nih dari awal sampai akhir, moonshot thinking ini ternyata bukan cuma buat ilmuwan roket atau perusahaan teknologi raksasa aja ya. Sama sekali bukan. Ini lebih ke sebuah kerangka berpikir, sebuah pola pikir yang sebenarnya bisa diadopsi sama siapa aja, di bidang apa aja, buat berani bikin terobosan. Iya, ini soal menantang batas-batas yang kita anggap mungkin. Berani mikir lebih jauh. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang lagi dengerin sekarang. Coba deh pikirin sebentar, dalam hidup atau kerjaan Anda sekarang, kira-kira apa ya yang bisa jadi moonshot Anda? Target ambisius 10x apa yang sebenarnya pengen Anda kejar? Dan mungkin yang lebih penting lagi nih, coba identifikasi apa monyet Anda dalam perjalanan menuju moonshot itu. Tantangan terbesarnya apa, asumsi paling krusial yang belum teruji apa, risiko terbesar apa yang perlu Anda hadapi duluan. Iya, mungkin bener ya kata Ozan Farol di bukunya, seringkali penghalang terbesar kita itu bukan kurang duit atau kurang teknologi. Bukan itu intinya. Bisa jadi penghalang terbesarnya ya ada di dalam diri kita sendiri. Keberanian kita buat mimpi lebih besar, dan keberanian buat ngambil langkah pertama. Langkah buat ya secara metaforis nembak bulan. Keberanian untuk memulai itu kuncinya. Nah, kalau Anda merasa tertarik dan pengen gali lebih dalam lagi soal strategi-strategi ini, Ozan Farol nyediain beberapa materi tambahan. Ada lembar kerja sama latihan juga, itu bisa dicek di situs webnya, ozanfarol.com/rocket. Oke, terima kasih banyak sudah nemenin kami dalam pembahasan mendalam kali ini. Semoga ada percikan inspirasi buat nemuin dan ngejar moonshot Anda sendiri ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.